Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai' faruddu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Hari ini adalah tanggal 20 Januari 2024. Tidak lebih dari 25 hari lagi kita akan kembali bertemu dengan satu peristiwa besar yang terjadi di negeri kita, putaran 5 tahun, namanya pemilihan umum. Tepatnya tanggal 14 Februari itu akan ada pileg dan pilpres. Kaum muslimin yang terhormat, sementara ada yang beranggapan bahwa layakkah itu disebut di dalam masjid? Saya jawab hari ini, sangat layak, bahkan sangat hajat. Kenapa? Karena pileg dan pilpres itu pada hakikatnya adalah memilih pemimpin. Tahun 2009 di Republik ini terjadi suatu ijtima' atau pertemuan bersama ulama se-Nusantara di Sumatera Barat dan kebetulan di Padang Panjang. Pada pertemuan tersebut difatwakan bahwa memilih pemimpin itu hukumnya adalah wajib. Nah, oleh karena hukumnya adalah wajib, yang ikut berpartisipasi tentu mendapat pahala karena bernuansa ibadah. Sementara yang menganggap ini tidak perlu, tidak penting, kemudian menganggap itu tidak apa-apa, tidak dilaksanakan, terus mengambil sikap tidak ikut, tidak ada alasan, orang itu berdosa. Tentu ini ada alasan dan ada dalil. Dalil nakalnya tadi sudah saya sebutkan. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan yang memerintah kamu berdasarkan pilihanmu tentunya. Jika kamu beriman kepada Allah dan Rasul. Itu dalil nakal. Sedangkan dalil akalnya jelas. Orang yang mengambil sikap tidak ikut pemilihan umum, taruh nanti tanggal 14 Februari dengan dasar malas saja tidak ikut, itu sama saja orang itu beranggapan bahwa tidak apa-apa, tidak ada pemimpin. Sama dengan itu. Nah, kalau beranggapan tidak apa-apa, tidak berkepemimpinan, mari kita tarik kepada akal sehat. Mungkinkah kehidupan ini akan berlangsung tanpa ada pemimpin? Baru saja dia mancur, itu ada ketuanya. Kenapa pemimpin itu perlu di tengah-tengah kehidupan? Karena Bapak dan Ibu hadirin itu sekalian, kita punya hajat yang sama. Kita punya hajat yang sama. Kita semua punya kepentingan mengisi perut. Oleh karena itu kita berusaha sesuai dengan tingkat usaha dan kemampuan kepandaian kita masing-masing. Kalau kita ambil salah satu item usaha manusia, yaitu menggaleh atau jual beli, pasti sama, tidak akan beda dimanapun dan siapapun orangnya. Nan manjua nak maha
nan membeli, itu tidak akan pernah berbeda di antara kita. Itu yang pertama. Maka setiap yang membeli segala macam usaha akan dilakukan agar murah. Kalau dapat perai. Dan setiap yang menjual akan berusaha agar mahal. Kalau dapat berlipat ganda. Tentu begitu jadinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Ada teman saya di pasar. Tidak usah disebutkan namanya. Nanti buru-buru pula mencari orangnya. Namanya Bujang sajalah. Bujang. Bagaimana penjualan 2 hari ini? Bujang langsung menjawab. Alhamdulillah Ustadz. 2 hari ini penjualan saya naik 2 kali lipat. Alhamdulillah. Lalu saya tanya, kenapa kok bisa naik 2 kali lipat? Alhamdulillah Ustadz, kedai di sebelah tutup, katanya. Oh begitu ya, sehingga konsumen yang datang semuanya memburu tempat saya. Alhamdulillah sekali lagi. Lalu saya tanya, kenapa kedai di sebelah itu tutup? Mertuanya sakit. Nah itu kalau diteruskan, kalau dapet sudah mentuanya sakit, amaknya udah enggaknya. Agar kedainya ditutup terus. Yang dibayangkan adalah bagaimana caranya hidup ini kalau tidak ada yang mengatur. Tidak ada yang mengatur. Maka terus ada aturan, perlu orang yang mengatur, baru teratur. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah orang yang akan kita pilih. Maka memilih orang itu, memilih pemimpin itu, tidak ada hukum kecuali wajib. Makanya kepada kita semua jamaah, kami yang dituakan dalam masalah agama, dilulukan selangkah, berkewajiban menyampaikan kepada kita semua. Tidak ambil peduli, tidak ikut berpartisipasi, menyumbangkan suara tanggal 14 Februari, itu dosa. Bagi yang sudah wajib pilih tentunya. Jadi jangan sepele saja, saya sibuk, dosa. Karena itu tidak mungkin kita berpendapat tidak perlu pemimpin. Masjid saja ada pengurus. Majelis taklim ada pengurus. Kalau tidak, nggak mungkin Pak Gubernur besok pagi hadir di sini. Karena ada orang yang mengurus. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah negara-negara di dunia ini secara garis besar itu dapat dibagi kepada 2, negara sekuler dan negara agama. Dan kita tidak berada pada posisi kedua negara itu. Kita tidak negara sekuler. Apa itu negara sekuler? Negara yang tidak mengatur agama. Seperti Amerika Serikat, Kanada, itu negara sekuler. Sehingga kalau kita pergi ke Amerika, kita tidak akan pernah menemukan menteri agama. Tidak ada itu. Sehingga kemenaknya tidak ada situ. Karena tidak mengurus masalah agama. Tetapi tidak melarang rakyatnya beragama. Cuma tidak diurus. Sehingga dalam APBN di Amerika itu tidak akan pernah ada pengalokasian dana membangun masjid, tidak ada itu. Membangun gereja, tidak ada itu. Membangun sinagog, tidak ada itu. Karena tidak ada Kementerian Agama, karena tidak mengurus agama. Itu negara sekuler. Tapi juga negara kita tidak negara agama. Apa itu negara agama? Negara agama adalah negara yang menjadikan dasar agama langsung sebagai dasar negara. Seperti Arab Saudi, Republik Islam Iran, itu negara agama. Al-Quran dan Sunnah langsung sebagai dasar negaranya. Negara kita tidak begitu. Apa dasar the founding father atau pendiri negara kita membuat negara yang tidak negara agama dan tidak negara sekuler, kemudian dicari nama khusus? Pertama, kesadaran adalah kalaulah negara ini dibuat negara agama, harus memilih salah satu agama. Pertanyaannya adalah agama apa? Hampir nyaris. Coba lihat Piagam Jakarta. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan menjalankan syariat Islam bagi penganutnya. Timpang jadinya. Akhirnya diskusi dan diskusi menjadi ketuhanan yang Maha Esa saja. Jadi sulit, agama apa yang akan dijadikan sebagai dasar? Nah, kalau seandainya negara ini akan dibentuk oleh pendiri negeri kita, the founding father kita, atas dasar negara sekuler, juga tidak benar. Karena agama sudah memberikan kontribusi besar terhadap merdekanya negeri ini. Di dalam mengusir penjajah, apa itu Jepang, apa itu Belanda, dan sejumlah penjajah lainnya seperti Spanyol, Inggris, Portugis pernah menjajah negeri kita.
Itu para pejuang kita memakai senjata yang sangat ditakuti oleh lawan dan musuh kita. Senjata itu tidak laras panjang, senjata itu tidak berdil dan tidak keris, tidak tombak, tapi kalimat. Kalau kalimat ini sudah dipakai, maka Jepang, Belanda pontang-panting lari. Kalimat itu berbunyi Allahu Akbar. Itu adalah agama. Dan kalau seandainya kita coba untuk menginventaris atau sensus makam pahlawan mulai di Sabang sampai Merauke, maka kita akan menemukan syuhada-syuhada yang basic agamanya. Itulah yang mendorong mereka untuk maju ke medan perang. Coba bayangkan oleh Bapak dan Ibu, Jenderal Sudirman, dia sakit, jantungnya berfungsi sebelah, tapi masih memimpin tentara di tengah hutan. Tembak, jangan tembak, sembunyi, maju. Itu jantungnya berfungsi sebelah. Pertanyaannya adalah, siapa yang diperjuangkan oleh Jenderal Sudirman? Apakah keluarganya? Apakah sanak familinya? Tidak, tapi bangsa ini. Apa yang mendorong Jenderal Sudirman mau berkorban seperti itu? Agama, rasa iman yang mendalam. Jadi merdekanya negeri ini tidak bisa dibuang dari kontribusi agama. Dan itu disadari oleh pendiri agama ini dengan dituliskan di dalam pembukaan dasar 45 bahwa atas berkat rahmat Allah lah negeri ini merdeka. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, maka di dalam pembukaan Undang-Undang 45 itu jelas bahwa negara kita adalah negara Pancasila. Nah, ada apa dengan negara Pancasila? Layakkah disebut dalam masjid? Sangat layak, bahkan hajat disebut dalam masjid. Karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apapun undang-undang yang mau dibuat, PP yang mau diputuskan, peraturan yang mau diputuskan, perda, perwako, perbuk, pergub, segala macam harus sesuai dengan Pancasila yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Yang tak bertuhan, jangan hidup di negeri ini. Go, pergi dari sini. Peraturan masjid dibuat harus berketuhanan yang Maha Esa. Perwako dibuat, perbupati dibuat harus berketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh raih dari itu. Itu yang namanya sendi ataupun dasar. Maka di dalam memilih pemimpin pun harus berdasarkan Pancasila. Yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Itulah dia makanya akur layak disebut dalam masjid. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya tidak berada pada wilayah pilih ini, pilih itu. Karena itu bukan wilayah garapan Buya, wilayah garapan Ustadz. Tapi wilayah garapan Ustadz adalah mencerdaskan umat agar jangan ini dianggap barang mainan. Itu wilayah Ustadz. Nah, sekarang apapun yang terjadi, apapun yang dibuat, harus berdasarkan Pancasila. Yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Maka memilih pemimpin pun harus berdasarkan agama, harus berdasarkan Pancasila yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa. Kita masih punya hari 25 hari lagi atau 24 hari lagi, pas Rabu nanti tanggal 14 kita akan memilih siapa yang ingin kita pilih. Itu harus jelas. Saya tidak berada pada wilayah mengarahkan, tapi memberikan kecerdasan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi hukumnya sudah jelas, jangan sampai tidak ikut bagi yang sudah wajib pilih. Lalu apa yang akan kita pilih? Nah, sekarang ada dua. Pertama Pileg, yang kedua Pilpres. Memilih anggota DPRD dan termasuk DPD dan memilih presiden. Siapa mereka? Mereka sudah kita lihat, balihonya sudah naik. Mereka sudah berkampanye. Baik itu Pilpres, sudah ada 3, 1, 2, 3. Kita semuanya sudah tahu. Dan anggota DPR, baik itu kabupaten kota, maupun provinsi, maupun pusat, dan anggota DPD, sudah jelas. Pilihlah salah satu di antara mereka. Lalu apa kriterianya? Nah, inilah yang layak di masjid. Bapak dan Bu hadirin sekalian, yang pertama adalah menurut Al-Quran agama kita. Agama lain terserah mereka pula. Yang pertama, memimpin apa saja, menjadi pemimpin apapun,
apakah itu eksekutif, apakah itu legislatif, apakah itu presiden, ataupun anggota DPRD, maka kriteria pertama, dia ada 6 Bapak dan Ibu. Yang pertama, pilihlah yang punya komitmen keagamaan yang mantap dan kuat. Itu yang pertama. Tolong pilih, tolong lihat dan selidiki, ini orang punya komitmen agama yang kuat atau tidak. Itu kriteria yang pertama, Pak Ibu. Apakah anggota dewan? Apakah bupati wali kota? Apakah itu presiden yang punya komitmen menghidupkan agama yang kuat? Bahasa lainnya integritas. Itu yang pertama. Nah, kenapa kita sebagai umat Islam? Karena itu wajib agama kita yang nyuruh. Kenapa? Karena kalau sudah agama yang ditegakkan pertama, Bapak dan Ibu, semuanya akan bisa jadi. Janganlah kita membayangkan kalau disebut agama yang terbayang hanya sholat. Enggak. Ketika Rasulullah SAW memimpin negeri Madinah, negara Daulah Madinah, itu negara Madinah menjadi negara yang sangat disegani di Timur Tengah. Bahkan Romawi segan kepada Nabi di bawah Raja Heraklius. Kenapa? Karena Madinah sejahtera, masyarakatnya aman, pendidikan aman, kesejahteraan aman, keadilan tegak sedemikian rupa. Yang dipimpin oleh Nabi bukan hanya Muslim saja, Pak. Ada 4 unsur. Ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, dan ada Sodiin. Ada 4. Tapi yang menjadi pemimpinnya Rasulullah, mereka aman, bersatu dalam menjaga keamanan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perniagaan, kesejahteraan, kehidupan masyarakat aman, sejahtera sedemikian rupa. Sangat sejahtera. Nah, kenapa kesejahteraan itu tercapai di Madinah? Kenapa keamanan itu tercapai di Madinah? Nyaris tidak ada kedengaran perkelahian semasa Nabi. Karena Nabi memulai dari menegakkan agama. Makanya Madinah, yang terjemahannya dalam bahasa kita adalah kota, terdiri dari 2 akar kata, madun dan dinun. Madun artinya ekonomi, dinun artinya agama. Diimalahkan namanya menjadi Madinah. Artinya sebuah komunitas masyarakat di dalam satu perkotaan yang ekonomi dan agamanya mantap. Bapak dan Ibu, kalau agama lah mantap, yang lain akan ngikut, Pak. Umpamanya pasar. Pasar itu akan menjadi pasar yang sehat kalau kejujuran, kalau agama tegak di pasar itu. Konsumen jujur, produsen jujur, yang menjual jujur, yang membeli jujur, yang di kedai jujur, yang di lapak jujur, semuanya jujur, semuanya akan naik. Tapi kalau semuanya pada pembohong dan penipu, lalu baluto kasadarnya, ambruk. Ambruk. Jadi dimulai dari komitmen beragama. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kenapa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak benar di tengah-tengah kehidupan dalam segala lini? Karena komitmen keagamaan itu tidak diacukan. Yang pertama itu, lihatlah, caliatlah beko, manyo mereka yang komitmen agamanya kuat. Itu aja lihat Pak Ibu. Inilah gunanya ada kampanye. Ini gunanya ada visi misi bisa diakses. Itu gunanya maka kita baca. Makanya ada debat kita cari, ndak lalu bakaru waktu itu. Kemudian kita timbang sehingga pilihan kita benar. Itu gunanya. Karena satu kali memilih, anak cucu kita nanti yang akan menanggung akibatnya. Itu yang pertama Pak Ibu, komitmen keagamaan. Bapak Ibu hadirin sekalian, yang kedua, seorang pemimpin harus jujur. Jujur. Dalam istilah Nabi As-Siddiq, kalau dunia ini sudah disemai dengan kejujuran, Anda ada cerita lah Pak. Orang tua jujur kepada anak, anak jujur kepada orang tua, itu dalam satu rumah tangga. Istri jujur sama suami, suami jujur sama istri. Pemerintah jujur sama rakyat, rakyat jujur kepada pemerintah. Semuanya serba jujur. Maka apapun yang diinginkan akan tercapai dan semuanya akan mudah maju. Kenapa? Yang ada adalah kejujuran. Tapi sebaliknya kalau yang berkembang itu adalah saling membohong, saling menipu, bahkan tukang tipu kena tipu.
Istri menipu suami, suami menipu istri, Pak RT menipu masyarakat, Pak Lurah menipu, Pak Camat menipu, masyarakat juga menipu, lomba tipu, hancur minah. Jamaah menipu buya, buya menipu jamaah. Kalau semuanya sudah serba tipu, hancur. Lawan jujur itu dusta. Makanya pemerintah, roda kehidupan ini akan berjalan dengan tenang apabila tidak ada dusta. Masalah, tidak ada dusta di antara kita. Oh itu ji, standar itu enggak sadar. Kejujuran. Yang ketiga, itu yang kedua. Yang ketiga, kriteria yang perlu kita cari dan kita lihat pada pribadi orang itu, tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab atau tidak? Bapak dan Ibu hadirin sekalian, apakah seorang itu punya tanggung jawab atau tidak? Biasanya adalah melihat perilaku dan tampilan kehidupannya. Saya teringat Bapak Ibu, siang tadi Umar bin Khattab dilantik. Malam sekitar jam 1-an dini hari, berdua dengan ajudannya, dia keliling kota Makkah. Untuk apa? Untuk mengadakan inspeksi, keliling, patroli, berdua saja jalan kaki. Dari kejauhan oleh Umar terlihat ada api. Berasal dari satu pondok, maka api itu pun dicari dan dicari, berasal dari satu tempat tinggal yang oleh Umar dilihat dari luar. 1,5 jam Umar melihat dari luar, itu kok yang dimasak nggak pernah dibangkit-bangkit, nggak pernah masak yang dimasak. Ada seorang kakek dan di pinggirnya ada seorang cucu yang sedang tidur. Sebentar cucunya bangun dan bertanya, "Kek, Nek, apakah sudah masak?" "Sebentar lagi, cu." Dia masak lagi. Terbangun, "Sudah, Kek, sebentar lagi, cu." Karena sudah 1,5 jam Umar nggak tahan, diketuk pintu dan masuk. "Kek, ini yang dimasak apa?" "Anak muda, mohon maaf, yang saya masak adalah batu. Karena tidak ada lagi yang akan saya masak. Saya hanya memberikan bohong saja kepada cucu saya agar di dalam hatinya ada harapan agar dia tetap tertidur. Mudah-mudahan Tuhan memberikan rezeki kepada saya." Umar menangis, Bu. Siapa itu Umar? Seorang khalifah yang dilantik pagi tadi. Umar menangis dan keluar minta izin, ngambil itu korma 2 karung, sakarung inyong memikul, sakarung ajudannya, dan langsung ke rumah ibu itu. "Bu, ini yang sesungguhnya masalah." Dia pun minta diri dan besok pagi ibu ini sampai ke tempat khalifah dan bertanya, "Tuan Khalifah, carikan saya orang anak muda yang datang ke rumah saya tadi malam, dia kerjakan ini, saya ingin berterima kasih." Umar menjawab, "Tidak usah ibu cari, itu Tuhan yang ngutus ke rumah kakek. Sebenarnya siapa yang datang? Dia sendiri." Ini namanya seorang pemimpin yang punya tanggung jawab. Bapak dan Ibu, pemimpin yang punya tanggung jawab itu adalah pemimpin yang mengedepankan memikirkan masyarakat, bukan memikirkan dirinya. Ada 3 kalimat yang dibaca oleh Nabi menjelang menghembuskan nafas terakhir. Apa 3 kalimat itu? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Nah, siapa dia? Acali lah dari nada itu, Bu. Sian alai marah kasih tu bantu atau mana tak mungkin itu Umar balik amanya. Anan marah ke situ. Jadi ndak cari anta-anta saja. Ada nada yang arah ke sini. Itu yang ketiga. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan harus mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum itu adalah di hadapan manusia semua. Jadi yang punya tanggung jawab itu akan terlihat. Kok memikirkan dirinya, memikirkan keluarganya, memikirkan sanak familinya, atau memikirkan umat secara menyeluruh. Itu akan bisa dibayangkan. Makanya di bahasa tenang diskusi kita. Maka diarahan situasi milih diskusi, kita punya kebebasan, supaya jangan sampai terbalik kucing dalam karung. Itu yang sungguhnya. Itu yang ketiga.
Yang keempat, yang berapa lagi Bu? Yang keempat, seorang pemimpin harus orang yang memiliki kecerdasan fatonah. Jadi harus ada uji publiknya harus jelas. Nah, cuman sabalun nang kampe ko ditaruhkan ke Bukit Tinggi, ke Bukareh, dari situ ke Bengkulu, dek Surabaya lah mulai kareh, ancak buya minum dulu. Ya. Ya, saya minum ibu, jadi saya lihat jambu. Berada gue Ji? Dua. Terima kasih Ji. Ya. Yang keempat, kecerdasan. Bapak dan Ibu, ada orang yang berilmu, tapi ada orang yang cerdas. Orang yang berilmu belum tentu cerdas. Orang yang cerdas mesti berilmu. Bahasa awaknya cadia. Ilmu itu kadang dikaitkan dengan formalitas ijazah, dan belum tentu setiap yang punya ijazah punya kecerdasan. Pak Haji Mangkuto orang Lintau punya rumah makan sederhana, lebih 1000 rumah makannya di Indonesia. Plus 1000 SD. Dia cerdas. Saya tidak sedang ingin mengabsen kita yang berada di dalam masjid. Apakah kita orang-orang cerdas atau orang yang menengah cerdas, atau mungkin tidak ada kecerdasan. Kenapa? Karena orang cerdas itu adalah orang yang mampu melihat di balik yang kelihatan dan mampu mendengar di balik nan babunyi. Seorang pemimpin harus begitu. Dia harus punya visi masa depan yang jelas. Makanya seorang pemimpin tidak hanya diharapkan berpikiran masa arangkah. Jadi seorang pemimpin itu memikirkan jauh. Makanya ada periode Bapak dan Ibu. Ada periode yang jelas, ada program yang jelas. Ada perencanaan yang jelas. Kapan menanam dan kapan menuai. Itu hanya akan bisa dibuahkan oleh orang-orang yang cerdas fatonah. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian, orang cerdas mengatakan bahwa kalau gabak di hulu itu menandakan hari kaujan, kalau cong di langit menandakan hari kapaneh. Kecerdasan yang seperti itu didasarkan sebagai dasar untuk bertindak. Ketika dia ingin melangkah dari rumah, nyoca lihat, oh ini ada gabak di hulu, langsung dia sediakan payung. Maka action atau tindakan untuk menyediakan payung itu adalah kecerdasan. Akhirnya nanti di tengah jalan, dia jalan, hari hujan tinggal mengambil payung dan dibuka payung, jalan tidak terganggu. Tapi orang yang tidak cerdas, banyak berangkat, langsung berangkat hari hujan, numpang ke sebelah. Menurut orang yang melepas kepergiannya sudah sampai ke tujuan, orang yang menunggu mungkin mengatakan belum berangkat dari tempat berangkat. Apa do barang kota salik di ujung. Tapi orang cerdas, dia menyediakan payung sebelum berangkat. Karena dia tahu gabak di hulu. Sehingga program tidak kandas, alang-alang akan bisa dilalui karena payung sudah disediakan. Cewang di langit tando kapan nih? Hanya orang yang cerdaslah yang bisa seperti itu. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seperti itu. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, ketika kita pergi ke pasar, kemudian kita jalan ke pasar sayur, nampak ada ibu tomat sekarang kapalo abo. Orang yang cerdas akan merenung melihat itu. Misal, umpama kita contohkan begitu. Tapi dia akan berpikir, kalau orang yang biasa-biasa saja, ini tomat terlalu besar, berapa kilo ini beratnya, habis sampai di situ. Tapi orang yang cerdas, di mana ditanam?
Di mana bibitnya? Apa itu pupuknya? Berapa umurnya? Banyak sekali. Bisa tidak dikembangkan. Itu kecerdasan namanya. Apakah orang itu cerdas ataupun tidak? Biasanya akan dilihat dari perilaku, dari peribahasa yang keluar dari mulutnya. Kenapa? Karena bahasa itu menunjukkan pikiran. Satu-satunya yang dipacik di manusia itu talinya atau katonya? Katonya. Kalau yang ditalinya pacik atau? Jawi itu. Manusia dipacik katonya, jawi dipacik talinya. Katanya, karena kata adalah gambaran pemikiran. Nah, jadi ujinya dah. Makanya ada debat. Untuk melihat sampai sejauh mana pemikirannya. Aku debat tuh apa karuah marah nak para luse. Lihat itu, makanya tidak disiarkan. Nah, jadi Bapak Ibu, itu kecerdasan. Itu nang kampek. Nah, yang kelima, seorang pemimpin itu adalah orang yang dicintai oleh rakyat. Itu yang kelima, yang dicintai oleh rakyat. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, apa pula yang dapat kita kutip dari kata-kata dicintai? Karena memimpin itu tidak bisa lepas dari berkorban. Dan yang menuntut kita berkorban di dunia ini hanya rasa cinta. Seorang gadis dengan bujang saling mencintai, dia akan saling menenggang. Kan begitu? Apa tanda-tanda seorang mencintai seseorang? Orang itu akan selalu disebut. Sampai-sampai lalu menggigau, Bu. Siros, Siros kecil. Karena dia mencintai Siros. Apa yang paling dicintainya, maka itulah yang paling sering disebutnya. Maka seorang pemimpin dia akan selalu memikirkan dan tiada hari tanpa memikirkan masyarakat, tanpa memikirkan umat. Kenapa Rasulullah itu berhasil sampai di Madinah? Karena Rasulullah itu sudah merebut cinta orang Madinah. Dan orang Madinah sudah merebut cintanya Rasulullah. Ketika orang Madinah pergi ke Makkah bertemu dengan Rasulullah, dia lihat Rasulullah itu memberikan tausiah, memberikan buah pikiran dan perkataan di Makkah, didengar oleh orang Madinah. Waduh, enak betul anak muda ini. Sampai di Madinah dia kembangkan kepada teman-temannya. Ada anak muda di Makkah yang iwana hebat. Apa dia bilang? Begini, 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 begini. Oh iya, bagus itu. Bisa enggak anak muda itu pindah ke negeri kita? Bersebarlah. Jadi dia dicintai. Ini sebagai analogi kecil saja, ibu-ibu. Awak sembayangkah? Senang enggak ibu kalau imam itu suaranya bagus? Senang enggak ibu kalau ayat yang dibacanya pas sesuai dengan hajat? Senang. Soalnya kita jadi khusyuk. Bahkan kalau seandainya imam itu ayatnya bagus, suaranya bagus, panjang mana ayat, maaf untukmu. Kan begitu. Tapi sudahlah, kaji nanti bacain tak bakatan Tuhan, ayat sepanjang tali baru pula palwasi. Nah, itu jadi. Makanya al-imamu mahbub, imam yang dicintai. Nah, kalau cinta itu sudah dapat direbut Bapak dan Ibu, apapun dikasih. Rasa cinta membuat segala sesuatu menjadi indah. Dan rasa cinta akan mendorong seseorang untuk saling menjaga, saling membela. Rakyat mencintainya dan dia dicintai oleh rakyatnya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, untuk menumbuhkan rasa cinta yang seperti ini tentu ada dasar. Apa yang menjadi dasar? Makanya masyarakat dan rakyat cinta kepada pemimpin itu, biasanya itu yang membuat dia jatuh cinta adalah perilaku. Lakunya itu elok, Pak Ji. Tidak ada yang cacat dan tidak ada yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk menjelekkannya.
Sehingga di mana-mana orang bercerita tentang dia adalah kebaikan, lalu barang itu begitu. Tapi kalau sudah al-imamu makruh, imam yang dibenci, Masya Allah, kalau sudah imam yang dibenci, jamaah sholatnya nggak khusyuk lagi, nggak khusyuk lagi. Sebab kepatuhan itu muncul karena didorong oleh kesukaan, didorong oleh rasa suka kepada pemimpin itu. Lihatlah Bapak dan Ibu, mana yang paling dicintai, mana yang paling disenangi berdasarkan kepada perilaku dan perbuatannya sehari-hari. Nah, itu yang kelima ya. Nah, yang kelima. Kemudian yang terakhir, yang keenam, seorang pemimpin itu komunikatif atau memiliki rasa sosialitas yang tinggi di tengah-tengah kehidupan. Rasa sosial yang tinggi. Jadi memang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang menghibahkan kehidupannya itu untuk orang banyak, mau berkorban dan rela berkorban. Jadi seketika dia membuat program, maka programnya itu adalah program untuk menguntungkan orang banyak, bukan menguntungkan dirinya. Dan yang tak kalah pentingnya di sini adalah seluruh lapisan masyarakat itu merasa dekat dengan dia, dan seluruh lapisan masyarakat itu adalah teman-temannya. Jadi ini tidak milih-milih, tidak ada merasa milih-milih, tidak ada rasa milih, tidak ada rasa level, semuanya dia masuki. Itu diantara kriteria yang menurut ajaran agama kita sedikit banyak akan bisa kita jadikan sebagai dasar di dalam memilih makonan kecocok, makonan kapas. Aku hari 25 hari lah ya Pak Ibu. Hari 25 hari. Jadi harus ada pertimbangan. Yang pertama apa tadi pertimbangnya? Punya komitmen yang kuat terhadap menegakkan agama. Itu dulu. Nah, yang 6 yang sudah saya sebutkan tadi itu dialas di atas apa Bapak dan Ibu? Sholat itu adalah merupakan miniatur kehidupan. Kalau jadi pemimpin di mana? Di belakang imam itu atau di muka? Di muka. Ketika mau sujud, yang sujud pertama kali siapa? Imam. Nah, jadi tanda-tanda dia punya komitmen keagamaan, tentunya dulu nan mengamalkan agama. Kelihatan tak dia di masjid? Kelihatan tak dia di tempat-tempat keagamaan? Tidak akan mungkinlah orang akan mengajak berkomitmen mengamalkan agama, tapi nyo dulu nan meninggalkan agama. Itu tidak mungkin, tidak? Itu. Jadi kalau nyoka jadi imam harus inyonan sujud dulu. Kan seperti itu, harus inyonan sujud dulu. Tapi wang sesujudnya dan tidak mau enter. Jadi arahnya harus seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu hadirin sekalian, kita bangunlah yang 6 macam itu di atas apa? Di atas bahwa dia punya komitmen nan sange kue terhadap bagaimana manusia itu dan orang itu dan masyarakat itu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ukurannya tetap seperti itu. Apa saja larinya adalah ke situ. Apa saja larinya adalah kepada itu. Nah, kalau sudah demikian, insya Allah saya yakin step by step, seketek demi seketek, anan wa inginkan aku akan bisa terwujud dengan adanya. Sebab ikan itu biasanya busuk indak dari ikur, dari kepala. Kalau kepalanya bagus, sudah bisa dipastikan ke bawahnya masih bagus. Tapi kalau kepala sudah busuk, bisa dipastikan badannya ke bawah busuk. Jadi untuk menentukan ikan itu baik apa tidak perlu diperiksa dari bawah. Dari mana diperiksa? Dari kepala diperiksa. Karena dia akan dijadikan kepala ikan, jangan sampai nemu busuk. Jangan sampai nemu busuk. Apa caranya? Masukkan kriteria tadi, insya Allah tidak busuk ikannya. Ini yang paling berbahaya. Jadi makanya disebut dengan kepala.
kepala negara, kepala kabupaten, kepala pemerintahan, kepala sekolah, kepala segala macam kepala. Kan kepala. Kalau dalam tubuh kita kepala yang mana? Kan yang ini. Yang di bawah ini disebut apa? Anggota. Nah, menurut sepengetahuan ambo, mata itu di kepala, telinga itu di kepala, mulut itu di kepala, hidung itu di kepala, tapi yang paling penting otak berada di kepala. Kenapa kepala diberi mata? Karena seorang kepala harus mampu melihat, memandang, memperhatikan. Kenapa kepala harus ada telinga? Karena seorang kepala harus mampu mendengar siapa yang menangis. Kenapa kepala punya mulut? Karena kepala harus memberikan penjelasan, mengatakan iya, iya, mengatakan tidak, tidak, memanggil, pergi, ke sini, ke sana, ke situ. Kepala yang bilang. Tapi yang paling penting, kenapa kepala harus punya otak? Karena kepala lah yang memikirkan. Nah, seluruh yang dilahirkan oleh kepala dilakukan oleh siapa? Oleh anggota. Nampati malangkah diperintah kaki, nampati karajo diperintah tangan. Kan seperti itu. Jadi kepala itulah hakikatnya. Makanya orang yang diangkat jadi kepala apa saja, pimpinan apa saja, jelas ngomongnya, jelas matanya, jelas telinganya, penglihatannya harus lurus, pendengarannya harus lurus, ucapannya harus lurus, betul-betul sesuai dengan yang dikehendaki oleh masyarakat banyak, oleh umat banyak. Saya yakin kalau saya demikian laman negari itu. Itulah Pak dan Ibu-ibu, ke Solo, ke Padang Subusua, tiba di situ hari pagi. Dia waktu isalah masuk, tentu kaji disambuang besok pagi. Itu penuti itu ji. Mudah-mudahan kan ada manfaatnya. Dan akhirul kalam banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.